Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 20 April 2020 bersama saya Andriani. Informasi pertama datang dari Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, gugus tugas COVID-19 Ngawi perketat jalur darat. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Ngawi meninjau langsung posko pemantauan di Exit Tol dalam mengantisipasi naiknya arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan pihaknya tidak akan lelah dalam memantau penyekatan. Siapapun yang membawa COVID-19 tidak akan masuk Jawa Timur. Selain itu, penyekatan akan dilakukan hingga puncak arus mudik yang tujuannya untuk mencegah virus COVID-19 masuk ke Kabupaten Ngawi serta mengurangi angka temuan COVID-19 di Jawa Timur. Kanang juga menjelaskan bahwa dalam mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi, BPBD, TNI, Polri, dan relawan bakal bekerja sama dengan gotong royong. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama jajaran Forkopimda Lumajang telah melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang bertempat di Panti PKK Kabupaten Lumajang Senin kemarin. Dalam rakor tersebut, Thoriqul Haq Bupati Lumajang mengungkapkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri boleh diselenggarakan, namun semua jamaahnya harus mematuhi aturan protokol kesehatan dalam pencegahan virus corona. Dalam menghindari penumpukan jamaah di masjid, Bupati berharap ada musola sekitar yang juga menyelenggarakan sholat Idul Fitri agar tidak terjadi penumpukan massa yang terlalu banyak dalam masjid tersebut. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang juga akan menerbitkan surat imbauan kepada takmir masjid sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun ini. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat agar anak-anak dan orang tua yang sedang sakit tidak mengikuti sholat Idul Fitri serta tidak melaksanakan takbir keliling, namun cukup menggunakan pengeras masjid. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Lumajang, kita bergeser menuju ke Suara Probolinggo bersama Lina Pradipta yang menyampaikan sesuai harapan pemerintah, pengusaha ikut tangani COVID-19. Semakin banyaknya petugas yang peduli terhadap kondisi masyarakat terdampak COVID-19 mendapat apresiasi Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Hal ini disampaikan ketika berbagi untuk guru ngaji oleh BKSDA bekerjasama dengan Asosiasi Gaharu Indonesia di Masjid Baitul Mutakin di Jalan Indragiri. Sebanyak 41 guru TPQ sekota Probolinggo telah hadir untuk menerima paket sembako secara simbolis. Selanjutnya akan dibagikan langsung ke lokasi-lokasi sekitar dengan total yang dibagikan 500 paket. Sesuai dengan harapan pemerintah, pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Probolinggo bisa saling mengisi satu sama lainnya. Dan juga pemerintah Kota Probolinggo sudah mengambil kebijakan khususnya kepada lembaga-lembaga TPQ yang mana insya Allah dalam waktu dekat ini ada dapat pembinaan oleh guru TPQ ya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo juga menyampaikan ada kebersamaan yang tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap penanganan COVID-19. Beliau berharap para kiai, ustadz, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat menjalankan himbauan dari pemerintah karena masih banyak kalangan masyarakat yang berpedoman pada kiai atau tokoh setempat. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Rekan Oza Ahmad dari Persada FM menyampaikan tak hanya guru TK dan kelompok belajar, guru ngaji dan pedagang di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menerima bantuan sosial. Peluncuran bantuan sosial atau Bansos tahap kedua di wilayah Kabupaten Blitar mulai disiapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah menerima data pasti terkait usulan penerima bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di lingkupnya.
Bantuan sosial itu senilai Rp200.000 berupa sembako. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Rina Mardiati mengatakan, untuk tahap kedua ini pihaknya menerima data sebanyak 3.173 penerima. Rinciannya sebanyak 1.040 adalah guru TK dan kelompok belajar atau KB. Kemudian 855 pedagang atau kantin di sekolah. Terakhir sebanyak 1.278 merupakan guru ngaji. Adapun penyalurannya dilakukan melalui desa masing-masing. Rina menjelaskan sejak diterapkannya belajar di rumah, para pedagang di kantin sekolah tidak mendapatkan penghasilan, sehingga diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Yang tahap kedua ya, sejumlah 3.173, terdiri 1.040 guru TK dan KB. Terus 855 pedagang yang tambahan tadi. Rina menambahkan adanya kebijakan belajar di rumah juga berdampak bagi guru TK dan kelompok belajar karena dipastikan tidak menerima penghasilan yang bersumber dari SPP. Demikian juga untuk guru ngaji sehingga mengusulkan mendapatkan bantuan sosial. Oza Ahmad melaporkan. Kita bergeser menuju ke Suara Gresik. Ada rekan Putri Rizkiana. Razia gepeng di wilayah Kabupaten Gresik menjelang Lebaran guna penertiban arus lalu lintas dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satunya dengan menggelar razia besar-besaran terhadap para gelandangan dan pengemis. Dan hasilnya ditemukan 50 gelandangan serta pengemis berhasil diamankan serta dipulangkan ke daerah asalnya. Asisten Administrasi Umum Sekretariatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, Tursilowanto Haryogi mengatakan razia ini digelar tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dari kepolisian yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Operasi digelar mulai dari Bundaran GKB hingga di sekitar I Love GKB dan hasilnya terdapat 50 orang yang telah diamankan dan rata-rata adalah pemulung yang beralih profesi menjadi pengemis. Mereka berasal dari sejumlah wilayah yakni Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Rembang, dan Gresik sendiri. Sementara itu, Kasatpol PP Gresik, Abu Hasan mengatakan gelandangan dan pengemis ini termasuk dalam kategori musiman. Karena di saat mereka menjadi pemulung mengalami penurunan penghasilan, profesi pengemis sangat menjanjikan. Akibatnya sering mengganggu arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Gresik. Hingga tingkat kerentanan bentuk bahayanya juga tinggi. Sehingga mereka akan dipulangkan ke tempat asalnya dengan diberikan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik agar dapat membantu perekonomian mereka di tengah wabah COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya, Amanda dari Suara Madiun membawa berita, Wali Kota Madiun terima bantuan sembako dan masker dari Bank Jatim dan Telkom. BPD Bank Jatim Cabang Madiun dan PT Telekomunikasi Indonesia Pusat Madiun menyalurkan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 melalui pemerintah Kota Madiun. Penyerahan bantuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Prosesi penyaluran bantuan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Bantuan paket sembako diantaranya terdiri atas beras, gula, minyak goreng, kecap, dan sambal pecel. Total bantuan mencapai 600 paket sembako, disertai dengan ribuan masker kain berlogo dua perusahaan tersebut. Pada kesempatan itu, Wali Kota menuturkan bahwa proses pembagian sembako kepada masyarakat dilakukan secara bertahap. Pemkot juga terus berupaya memastikan bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran. Dalam prosesi itu, Wali Kota juga mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut serta membantu mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya di tengah pandemi corona yang menyebabkan banyak orang kesulitan bekerja dan mendapatkan pemasukan. Wali Kota berharap bantuan dapat tersalurkan secara maksimal kepada warga yang membutuhkan, serta pandemi corona di Indonesia, khususnya di Kota Madiun, segera berakhir. Amanda, Suara Madiun. Informasi selanjutnya dari Ersal Nganjuk, ada rekan Agustin Merdekawati menyampaikan polisi waspadai travel gelap. Operasi penyekatan pemudik terus dilakukan oleh petugas gabungan hingga salah satunya pintu tol Begado Nganjuk. Salah satu modus pemudik yang sedang diwaspadai petugas adalah penggunaan travel gelap. Kasatlantas Polres Nganjuk AKP Hengki Renanta mengatakan hal tersebut juga setelah menjadi perhatian Ditlantas Polda Jatim karena modus tersebut ditemukan
diterapkan di beberapa daerah di Jawa Timur, sehingga modusnya para pemudik menggunakan kendaraan plat hitam sebagai travel untuk mudik. Menurutnya, kedua hal tersebut sudah menyalahi aturan, yakni terkait kendaraan plat hitam yang sejatinya diperuntukkan sebagai kendaraan pribadi, namun dengan adanya larangan mudik tahun ini, pemilik kendaraan menyewakan mobilnya sebagai travel untuk mengelabui petugas. Akan memberi sanksi tegas kepada kendaraan yang kedapatan dimanfaatkan sebagai travel gelap tersebut. Sedangkan untuk penumpang yang bertujuan mudik atau pulang kampung akan dilakukan isolasi. Sudah berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Billy Partopoi dari Suara Sidoarjo menyampaikan, Pemkab Sidoarjo berikan mobil jenazah kepada 4 puskesmas besar di Sidoarjo. Untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan refocusing APBD untuk membeli 4 unit mobil jenazah yang diberikan kepada 4 puskesmas besar di Sidoarjo, yaitu Puskesmas Sidoarjo Kota, Waru, Porong, dan Krian. Hal ini disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat melakukan pelepasan mobil jenazah kepada 4 kepala puskesmas Selasa pagi 19 Mei. Mobil ini sangat penting karena jika tidak ada, terpaksa menggunakan mobil ambulan yang sebenarnya ditujukan untuk pasien yang belum meninggal. Mobil jenazah ini sangat penting karena kalau mobil jenazah nggak ada, kita akhirnya menggunakan mobil ambulan. Mobil ambulan itu beda. Mobil ambulan itu untuk pasien yang tidak meninggal, ya. Tapi kalau mobil jenazah khusus untuk jenazah. Untuk itu kami mudah-mudahan dengan 4 mobil jenazah ini yang dari APBD bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, khususnya berkenaan dengan pemakaman dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya 4 mobil ini bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan, khususnya agar pasien yang meninggal tidak lagi dibawa menggunakan mobil ambulan. Saya Billy Partopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada rekan Kirana Nisa Mahardika FM yang menyampaikan Dinas Sosial Kota Blitar mendata penerima BLT yang mengembalikan bantuan. Selanjutnya dikirim ke Kemensos. Sobat, pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dari Kementerian Sosial Kemensos beberapa waktu lalu. Namun diketahui terdapat beberapa penerima yang mengembalikan bantuan uang tunai senilai Rp600.000 itu karena merasa mampu. Prio Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar mengatakan, memang ada beberapa warga yang mengembalikan uang BLT karena merasa mampu. Pihaknya tidak bisa merinci berapa jumlahnya, namun 1 diantaranya berasal dari Kelurahan Kepanjen Lor. Prio mengaku saat ini masih melakukan pendataan mana saja warga yang mengembalikan bantuan itu. Hasil pendataan selanjutnya akan dikirim ke Kemensos. Menurut Prio, bantuan yang dikembalikan itu nantinya akan dialihkan ke warga yang lain yang benar-benar membutuhkan dan terdampak COVID-19. Namun, yang berwenang memutuskan adalah Kemensos. Prio menyebut selain warga yang mengembalikan bantuan, pihaknya juga mendata warga yang sudah meninggal namun terdata menjadi penerima BLT. Begitu juga dengan mereka yang sudah pindah domisili sehingga tidak berhak atas bantuan tersebut. Kita memberi apresiasi ya. Jadi harapannya bahwa warga Kota Blitar yang merasa sadar dan mampu, harapannya bisa secara sadar mengembalikan, bahwa itu nanti bisa kita alihkan kepada warga yang lain. Sementara itu, Sobat, penerima BLT di Kota Blitar mencapai 8.661 kakak. Penerima berhak atas uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan, mulai April, Mei, dan Juni. Kirana Nisa, Mahardika FM. Eza Mahesa dari Raita FM menyampaikan, total KPM bantuan langsung tunai dana desa di Pamekasan sebanyak 20.470. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan mencatat terdapat 27.470 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yang tersebar di 178 desa. Ahmad Faisal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan bilang semua KPM itu akan menerima BLT DD selama 3 bulan terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni guna mengurangi beban mereka yang terdampak COVID-19. Faisal mengatakan semua KPM itu ditentukan oleh relawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa untuk mendata dan memverifikasi calon penerima dengan mempertimbangkan kriteria kehilangan pekerjaan akibat COVID. Anggota keluarga yang sakit menaun dan keluarga yang tidak tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial. Yang kami nyumbang 20.470 ini, yang 600 per bulan selama 3 bulan. Perintah dari Jakarta, contohnya ya, Bunter ini keluarga penerima manfaat.
142 kpm. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Pamekasan menyalurkan BLT dana desa dan sembako Gubernur Jawa Timur bersama Gubernur Hovifah melalui virtual atau video konferensi di Balai Desa Bunder, Kecamatan Pademau, Sabtu 16 Mei 2020 kemarin terhadap 142 KPM. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Informasi terakhir dari Mega Kristi RGRFM, 31 warga Pinggir Sari terserang cikungunya. Stay at home dan konsentrasi pada kebersihan diri, namun abai pada kebersihan lingkungan yang menyebabkan 31 orang warga Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, terserang cikungunya. Didi Eka, Kasih Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Tulung Agung, menyampaikan saat sosialisasi door-to-door pada warga Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru. Sesuai pantauan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan, bahwa pada bak mandi para penderita cikungunya terdapat jentik-jentik. Ke-31 penderita cikungunya tersebut mulai dari mereka yang berusia balita hingga manula. Para penderita rata-rata mengalami nyeri persendian dengan disertai demam tinggi. Bahkan sebagian dari mereka merasakan lumpuh atau hanya bisa berbaring saja. Untuk memutus rantai penularan yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yakni nyamuk yang juga menyebabkan demam berdarah, maka Dinas Kesehatan akan melakukan fogging. Di samping itu, masyarakat diminta terus melaksanakan gerakan 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Sebagai catatan, kasus cikungunya kali ini terjadi setelah 3 tahun terakhir di Tulung Agung tidak ada kasus cikungunya. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Andriani, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.